Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Paris Pajar Surya. Dan selamat datang di channel saya. Di sini kita akan membahas berbagai isu hukum dan permasalahan menarik yang sedang hangat diperbincangkan. Judul topik kita kali ini adalah problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya. Kita akan membahas apa saja kewenangan MK, permasalahan yang sering muncul, analisis hukumnya, dan solusi yang dapat kita tawarkan. Yuk, kita mulai. Segmen 1. Pengantar materi pertama-tama, mari kita lihat apa itu Mahkamah Konstitusi atau MK. Berdasarkan pasal 24C UUD 1945, MK memiliki 4 kewenangan utama: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu. Selain itu, MK memiliki satu kewajiban, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR terkait pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden. Jadi, MK adalah garda terdepan untuk menjaga konstitusi negara kita. Segmen 2. Problematika dalam kewenangan MK. Namun, di balik tugasnya yang mulia ini, ada berbagai problematika yang sering menimbulkan perdebatan, seperti potensi intervensi politik. Ada kekhawatiran bahwa putusan MK, khususnya dalam sengketa hasil pemilu, tidak sepenuhnya independen kritik atas uji materi undang-undang. Beberapa pihak menilai MK kadang keluar dari koridor dengan menciptakan hukum baru. Polemik pengangkatan hakim MK. Hakim MK dipilih oleh Presiden, DPR, dan MA. Tetapi mekanismenya sering dipandang terlalu politis. Segmen 3. Analisis hukum dan argumentasi dari sisi hukum. Dalam teori trias politica, kekuasaan kehakiman harus independen. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebut bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Namun, pengangkatan hakim yang syarat politik dapat mengancam prinsip ini. Terkait uji materi, MK terkadang dianggap bertindak di luar kewenangan ketika keputusannya terlalu menafsirkan atau menciptakan hukum baru. Sebagai contoh, keputusan tentang batas usia calon kepala daerah sempat menuai kritik karena dianggap tidak berlandaskan konstitusi secara langsung. Segmen 4. Pro dan kontra. Bagaimana dengan pendapat pro dan kontra? Mereka yang pro berargumen bahwa MK telah berhasil menjaga konstitusi, seperti putusannya mengenai UU Minerba yang melindungi lingkungan hidup. Namun, pihak kontra menyatakan bahwa proses pengangkatan hakim harus lebih transparan, karena jika tidak, kepercayaan publik terhadap MK bisa tergerus. Segmen 5. Solusi yang ditawarkan. Apa solusi yang bisa kita tawarkan? Berikut adalah beberapa langkah penting reformasi pengangkatan hakim MK agar prosesnya lebih transparan dan minim intervensi politik. Penguatan mekanisme etik hakim MK, sehingga integritas hakim tetap terjaga. Pembatasan kewenangan uji materi, agar MK tidak terkesan menciptakan hukum baru. Peningkatan pengawasan publik, dengan menyediakan akses informasi yang lebih transparan terkait proses putusan MK. Jadi, teman-teman, Mahkamah Konstitusi adalah pilar penting dalam menjaga konstitusi kita. Tetapi, kita tetap harus waspada agar tidak terjadi penyimpangan. Bagaimana pendapat kalian? Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.